A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pintu kudorong pelan. Ruangan remang-remang menyambut langkahku. Semua jendela tertutup rapat. Aroma pengap menyergap. Kubiarkan pintu sedikit terbuka agar ada hawa dari luar yang masuk. Rupanya ventilasi yang tertutup kawat anti nyamuk tidak cukup baik mengalirkan udara ke dalam rumah. Aku menyalakan semua lampu karena hari mulai gelap. Setelah meletakkan tas dan menidurkan bening di kamar, aku menuju dapur. Cucian piring menumpuk. Bau busuk mengaduk-aduk perut. Sampah tercecer. Tempatnya terguling. Astaga, baru 2 hari ditinggal. Bagaimana kalau sebulan? Omelku mulai mengambil sapu. Pertama, kusapu seluruh lantai dapur yang kotor dan licin. Setelah cukup bersih, tumpukan piring mulai kucuci. Sesekali aku melirik kamar mandi yang tertutup. Samar, ada aroma bangkai. Seperti yang pernah aku jumpai waktu itu. Hatiku mulai tidak nyaman. Setiap sudut gelap, seperti ada pasang mata yang mengawasi. Tepat azan maghrib, aku selesai mencuci piring. Gegas, kutuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, seperti yang kuduga, ruangan tersebut sangat menjijikan. Lantai licin dan menghitam. Seolah-olah bertahun-tahun tidak digunakan. Bak air kosong. Aroma tak sedap menguar dari kloset dan lubang pembuangan air. Walau sambil menggerutu, ku bersihkan juga ruangan itu. Saat sedang menyikat lantai, lagi-lagi ku jumpai gumpalan rambut yang tersangkut di ujung sikat. Kaget, aku mengamati lantai yang tengah kupijak. Setelah terkena air, baru kusadari bahwa noda hitam di permukaannya adalah juntayan rambut panjang. Aku memengki ketakutan. Kulempar sikat dan gegas keluar dari sana. Ya Allah, rambut siapa? Batinku gemetar. Aku membersihkan diri. Aku memilih wudhu di wastafel. Kutepis rasa takut yang mulai menggelayut. Kata ibu, takut yang berlebihan hanya akan melemahkan iman. Jadi harus bisa kulawan. Kusap wajah sambil berjalan menuju kamar. Namun, saat melihat pintu depan yang terbuka lebar, dadaku berdebar. Apa aku tadi lupa menutupnya? Segera aku mengunci pintu, lalu menghampiri kamar yang tertutup. Bening tidak ada suaranya, mungkin masih tertidur. Benar saja, bayi itu masih terlelap dengan posisi miring menghadap jendela. Aku menghembuskan napas lega. Segera kutunaikan sholat maghrib, meski badan sedikit gatal karena belum mandi. Menjelang rakaat terakhir, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi di belakang. Dari hawa ruangan yang mendadak pengap, bayangan itu serasa besar. Aku melanjutkan gerakan sholat. Tetapi saat sujud tengkuku terasa kaku. Astagfirullah, bisikku dalam hati. Setelah kurang lebih 1 menit dalam posisi sujud, aku baru bisa melanjutkan gerakan sholat hingga salam. Wajahku gegas berpaling keranjang. Bening tidak ada. Allahu Akbar. Bening, pekiku. Tanpa melepas mukena,
Aku menyisir sekitar kamar hingga ruang tengah. Lututku bergetar hebat. Kaki serasa berat untuk melangkah. Pikiran berkecamuk. Air mata mulai mengambang saat melihat pintu depan terbuka lebar. "Pening!" Aku berteriak kencang. Saat demikian, aku sangat kesal karena tidak memiliki alat komunikasi sama sekali. Tetangga pun jauh. Putus asa, aku ke dapur mengambil panci dan sendok sayur. Kugunakan benda tersebut untuk memancing keributan. "Pening!" Aku menghambur ke halaman sambil memukul panci keras-keras. Aku yakin makhluk itu yang mengambil putriku. Seperti orang gila, aku berlari ke arah rumah Mbak Novi. Ia tetangga terdekatku selain Mbak Ayu. Suara berisik yang kubuat berhasil memancing dua orang lelaki keluar rumah. "Ya Allah, Mbak Nuni, ada apa?" Pak Sugi dan Pak Narto mengarahkan senter ke arahku. Pening hilang." Aku tersengal. Tubuh mendadak kehilangan tenaga hingga luruh ke tanah. "Astagfirullah." Pak Narto kaget. Ia segera meminta Pak Sugi menjagaku, sedangkan ia akan mencari bantuan warga. "Kapan hilangnya, Mbak?" tanya Pak Sugi. Aku terdiam. Lidah terasa keluh karena desakan air mata yang siap menganak sungai. Ucapan Pak Sugi terdengar samar karena ada dengungan aneh yang memenuhi gedang telinga. Sekilas, aku mendengar tangisan Bening. Gegas kupalingkan wajah ke arah Kali Bendo. Arahnya dari sana. "Pening!" Desisku berusaha bangkit. Tanpa mengindahkan seruan Pak Sugi, aku menguatkan kaki dan berlari dalam kegelapan. Aroma yang kukenal terasa dekat dan kian tajam. Tanpa rasa takut, aku mengumpat, menyuruh menampakkan makhluk itu menampakkan diri. "Dasar makhluk jalang, keluar kamu!" Aku menghardik. Deru angin menggerakkan sebatang pohon hingga nyaris tumbang. Derak ranting patah membuat mataku menatap nanar ke sekitar. Aku hanya bisa melihat bayangan pohon yang berjajar, seperti tengah mengepungku. Samar, terdengar suara orang memanggil namaku. Namun, aku tidak melihat keberadaan mereka, maupun cahaya obor yang pasti digunakan untuk penerangan. Riuh peralatan dapur ditabuh. Entah kenapa telingaku sakit mendengarnya. Aku memutar badan. Suara itu ada di belakangku. Kuraba ruang yang gelap pekat. Tanganku hanya menggapai ranting pohon. Gemerisik angin mengusik mukenaku yang koyak. Sekuat hati, kulebarkan mata untuk mencari keberadaan Bening. "Sukeni, aku tahu kamu yang menculik anakku. Lekas kembalikan!" Teriakku mulai emosi. Sebuah geraman panjang mengusik tengkuku hingga meremang. Aroma amis berbaur dengan wangi pandan yang menyengat. Aku berusaha mencari sumber suara sekaligus bau itu. Sepertinya tidak jauh dari tempatku berdiri. "Sukeni!" Tangisan Bening melengking. Samar, sosok itu mulai terlihat. Kulitnya menghijau, rambut gimbal mengembang. Sebelah tangannya menyembunyikan bening di antara buah dada yang menggelantung, nyaris menyentuh tanah. Mulutnya dihiasi taring yang meneteskan liur berlendir. "Kembalikan anakku!" Pintaku mengulurkan tangan. Walau sudah menguatkan hati, tetap saja penampilannya membuatku gentar. "Dari mana kau tahu namaku?"
Makhluk itu membulatkan mata. Aku hanya menebak. Tolong, kembalikan bening. Aku berusaha mendekat, tetapi kaki seperti ada yang mengikat, membuatku terjungkal. Wajahku membentur tanah. Ada cairan asin yang tercecap oleh lidah. Tidak semudah itu. Ia menggertakkan kaki ke tanah, membuat daun-daun kering berhambur ke tubuhku. Kita tidak ada urusan. Kenapa kamu mengambil bening? Aku tercekat. Bunuh. Ia menggerang marah. Apa? Jantungku sesaat berhenti berdetak. Bunuh suamimu. Aku tidak sanggup melihat bindar kemarahan di wajahnya yang buruk rupa. Namun, tangisan bening membuatku tertahan. Aku harus mengambilnya kembali. Tolong, jangan sakiti anakku. Ibaku tanpa bangkit dari tanah. Lelaki yang berkhianat harus dibunuh. Makhluk itu mengibaskan tangan kirinya yang berkuku panjang. Sebuah pohon tumbang. Sebagian batangnya menimpa kepalaku hingga berdenyut nyeri. Aku terdiam. Pikiran mulai kuatur sedemikian rupa. Entah bagaimana, rasanya ada sosok lain yang mengawasiku dari kejauhan. Ia menghembuskan hawa sejuk yang membuatku fokus berdoa, memohon keselamatan kepada Allah semata. Demi Allah, dunia kita berbeda. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gumamku memejamkan mata. Sebuah tarikan pada tubuhku membuat hawa di sekitar berubah. Mataku masih terpejam, tetapi rasanya ada banyak cahaya mengelilingi. Perlahan, telingaku mulai menangkap suara orang melafalkan ayat kursi. Alhamdulillah. Sambut mereka saat aku membuka mata. Tubuhku terbaring di atas rumput. Mukena masih melilit meski kotor dan koyak. Udara dingin menyergap. Sebuah tangan membantuku bangun. Bening. Di mana bening? Aku menatap nanar. Alhamdulillah, sudah ketemu Mbak. Ini. Seorang lelaki menyerahkan bening yang terlelap kepadaku. Tangis haru tak bisa lagi kusembunyikan. Aku memeluk bening erat. Mari, kita antar pulang. Ajak Pak Narto. Aku berusaha berdiri, tetapi kaki sangat sakit. Rasanya masih ada sesuatu yang mencengkram. Kusibakan sedikit gamis yang menutupi. Ternyata ada memar di sana. Astagfirullah, desis Pak Sugi. Maaf Mbak, karena gak ada Mas Rama. Apa boleh kami membantu Mbak Nuni? Aku mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Semua yang datang ke tepi hutan bambu ini laki-laki. Kuserahkan bening kepada Pak Narto, sementara Pak Sugi membantuku berdiri. Gemericik aliran kali Bendo terdengar jelas. Aku menoleh sekilas. Benar, tadi aku berjumpa makhluk itu lagi. Sukeni. Singkat cerita, aku terbangun dengan badan pegal. Semalam, beberapa orang berjaga di sekitar rumah. Mereka khawatir kami kembali hilang di bawah Wewe. Mas Rama baru pulang setelah ada yang menjemput ke kios. Bunarto menemaniku tidur di kamar. Minum jamunya dulu Mbak, ucap wanita parubaya itu tersenyum. Makasih Bu. Jamu apa ini? Aku mendengus baunya yang khas. Jamu sawanan. Saya beli racikan terus rebus sendiri.
ujarnya. Pagi-pagi begini Bunda Narto sudah ke pasar. Aku tak enak hati. Emak yang belikan kok. Saya nitip sekalian. Lagi pula ini sudah jam 8. Bunda Narto tertawa kecil. Aku menatap halaman samping yang terang benderang. Mukenaku teronggok di ember baju kotor. Ya, kejadian semalam bukan mimpi. Meski rasanya mustahil terjadi. Ya sudah, karena Mbak Nuni sudah bangun, saya pamit pulang dulu ya. Bunda Narto mengusap bening lembut. Aku bisa melihat ada memar di dada bayi berusia 3 bulan tersebut. Sekali lagi, makasih Bu. Aku menyalaminya haru. Sama-sama Mbak. Pikiran jangan biarkan kosong ya. Ingat selalu sama Gusti Allah. Pesannya sebelum keluar kamar. Aku menyesap minuman pahit tersebut hingga tandas. Ada rasa hangat yang menjalari tubuh. Walau rasa mual tak bisa kusembunyikan. Pintu kamar diketuk. Mas Rama masuk membawa sarapan. Mas Rama masuk membawakan sarapan. Sudah enakan Dek, sapanya. Entah kenapa aku merasa enggan menatap wajahnya. Iya, sahutku. Maaf. Ia meletakkan nampan dan meraih tanganku. Untuk apa? Tanyaku dingin. Mas gak tahu kalau bakal ada kejadian seperti ini, ucapnya lirih. Benar kan? Mas pakai popok wewe itu untuk penglaris, tekanku. Kenapa? Kalau enggak, mana mungkin sosok itu menggangguku dan bening, potongku. Mas Rama terdiam. Napasnya terdengar berat. Mbak Ayu hamil, bisik Mas Rama membuatku membulatkan mata. Rasanya ada ribuan jarum yang melubangi jantung. Kamu. Aku kehabisan napas. Sesak. Duniaku mendadak gelap. Dek, dengarkan Mas dulu. Pinta Mas Rama meraih tubuhku. Pergi, usirku. Jadi, ini alasan Sukemi berucap seperti itu. Namun, kenapa harus Mbak Ayu? Sejak kapan? Mas Rama menunduk dalam. Nasi yang ia bawakan ingin kucampakkan ke wajahnya yang tak berperasaan. Sakit, dadaku berdenyut nyeri. Mas harap kamu mau mendengarkan penjelasan ini saat sudah siap, ucap Mas Rama dari balik pintu. Aku menutup telinga, risih mendengar suaranya. Tidak ada air mata yang tertuang. Aku hanya ingin pulang. Ibu, kenapa pernikahan sedemikian rumit? Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, kehilangan Mas Rama atau kehilangan nurani karena sakit hati. Seharian aku mengurung diri di kamar. Entah apa yang dilakukan Mas Rama di luar sana, tetapi ia benar-benar tidak ke kios. Sesekali aku mendengar ada yang datang. Samar mereka menanyakan kondisiku dan bening. Namun Mas Rama beralasan bahwa aku baik-baik saja dan hanya ingin istirahat di kamar. Aku menutup jendela. Muak rasanya menatap halaman samping di mana rumah Mbak Ayu terlihat. Wanita yang kabarnya mandul dan baru beberapa minggu menjanda itu hamil. Sejak kapan mereka melakukan hal keji itu? Aku membuang napas, menatap bening yang memainkan ujung selimut. Ingin rasanya aku menghubungi ibu, memintanya datang kemari dan memelukku. Ah,
Apa aku ke sana saja sekarang? Kalau Mas Rama tidak mau mengantar, biar ku cari saja ojek langganan, Pak Karmin. Ku ambil lagi tas yang kemarin belum kusimpan, memasukkan beberapa helai pakaian bening dan milikku, lalu bersiap. Jarum jam menunjukkan angka 11. Sebentar lagi waktu zuhur, tetapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Ku gendong Bening, lalu membuka pintu. Kulihat Mas Rama tengah berbaring di sofa. Ia langsung terbangun dan menatapku penuh iba. "Mau kemana, Dek?" tanyanya canggung. "Ke rumah ibu," sahutku dingin. Mas Rama mengusap wajah. Pandangannya menyisir, seperti mencari sesuatu di atas meja. "Ayo, Mas antar. Mungkin kamu butuh waktu untuk tenang," ucapnya lirih. Tanpa banyak bicara, aku menaiki motor barunya. Sepanjang jalan, kami benar-benar membisu. Aroma amis samar tercium. Meski Mas Rama hari ini tidak berdagang. Aneh, tetapi aku malas membahasnya. Setelah memastikan aku memasuki teras, Mas Rama gegas berbalik arah. Sekilas, kulihat ia menatapku sejenak. Mulutnya seperti hendak mengatakan sesuatu. Aku tahu, mungkin ia tidak ingin masalah kami diketahui bapak dan ibu. "Loh, Bening, mana papamu?" Ibu keluar saat mendengar motor Mas Rama pergi. "Sudah pulang, Bu. Banyak kerjaan," sahutku masam. Ibu memindai mataku. Ia pun meraih Bening dan mengajak kami masuk. "Ada masalah apa?" tanya wanita itu pelan. Apa ibu belum mendengar kabar semalam? "Nunik takut di rumah, Bu. Kemarin aku menceritakan seluruh kejadian kemarin maghrib hingga malam, di mana Bening menghilang dan aku mencarinya bersama warga. Namun, tentang makhluk itu, sementara aku belum menyinggungnya." "Astagfirullah." Ibu mengusap dada. Bening yang berada dalam dekapan. Ia periksa seluruh tubuhnya, memastikan tidak ada yang terluka. Saat menemukan memar di dada Bening, lafaz istighfar kembali terucap. Kenapa nggak ada yang bilang kemari?" sesal ibu. Aku terdiam. Azan zuhur berkumandang, bertepatan dengan bapak yang pulang dari ladang. Seikat rumput ia rebahkan di samping rumah. Tak lama, tubuh yang mulai menua itu memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. "Sementara, tinggallah di sini. Biar saja kalau suamimu nggak mau. Sejak berjualan bakso, kenapa Rama jadi malas kemari?" gerutu ibu sambil bangkit dan menyerahkan Bening padaku. Lagi-lagi aku memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ibu. Walau dada terasa sesak, ingin sekali menumpahkan beban masalah keluarga kami. Tetapi aku menahannya. Mungkin belum saatnya ibu tahu tentang Mas Rama dan hal yang telah ia lakukan. "Sana makan, biar Bening ibu obati dulu." Titanya kembali dari dapur membawa batok kelapa berisi minyak kelapa hangat. Aku tahu, karena sejak dulu jika ada yang terluka, ibu akan mengoleskan minyak tersebut, biasa dalam kondisi hangat. Aku tertatih setelah menyerahkan Bening ke pangkuannya. "Kamu ada yang sakit?" tanya ibu mengernyitkan alis. Sedikit. Aku mengangkat gamis, memperlihatkan memar yang melingkari kedua betis. "Astagfirullah. Nanti setelah makan oleh si ini," ucapnya menunjuk batok. Aku mengangguk.
Entah kenapa, di rumah ibu aku bisa makan dengan lahap. Sayur dan lauk yang biasa ku buat di rumah tidak senikmat buatan ibu. Terlebih, hawa di sana akhir-akhir ini membuat perasaan tidak nyaman. Selain nasi dan sayur yang lebih cepat basi dari biasanya. Sendiri, Nduk, sapa bapak yang baru selesai mandi. Sama Bening, Pak, sahutku menyuapkan nasi dengan lebih cepat. Ramah. Aku tidak menyahut. Bapak pun berlalu ke depan, menemui ibu yang tengah memijit bening dan membaluri dengan minyak kelapa. Tak lama, ku dengar mereka membicarakan kejadian yang baru kami alami. Apa kamu ketemu makhluk itu? Tanya bapak menghampiri meja makan. Iya, Pak. Aku mengangguk pelan. Apa yang ia katakan? Kenapa sampai harus mengambil bening? Cecarnya. Nuni, gak tahu, Pak. Ujarku lirih. Serius, Nduk? Desa bapak. Aku teringat percakapan dengan makhluk berkulit hijau itu. Yang samar masih terekam dalam ingatan. Namun, tidak mungkin kukatakan kepada mereka bahwa ia memintaku untuk membunuh Mas Rama. Bapak berlalu ke kamar sholat. Aku pun membereskan piring kotor, lalu mengambil wudhu. Terdengar rengekan bening dari ruang depan. Juga ibu yang bernyanyi tembang Jawa untuknya. Singkat cerita, malamnya sambil mengurut kakiku, ibu membicarakan lagi perihal rumah yang sekarang kami tempati. Menurutnya, kami harus menggelar pengajian sekaligus ruqyah karena khawatir ada makhluk halus yang bersemayam di sekitar maupun di dalam rumah. Rumah itu kan walau sudah direnovasi, cukup lama gak ditempati. Meski kalian pernah selamatan sebelum manggon, tapi baiknya dilakukan lagi saja, tuturnya. Iya, nanti Nunik bicarakan lagi sama Mas Rama, sahutku. Sementara, pakai saja ponsel bapak, Nduk. Masa zaman modern begini kalian yang masih muda gak pegang HP? Seloroh ibu. Aku tersenyum kecut. Tapi nanti bapak gimana? Tanyaku. Masih ada HP ibu. Ya, walau jadul, setidaknya bisa buat komunikasi. Kalian kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi kami, ucap bapak. Aku mengangguk. Walau belum tahu kapan akan kembali ke rumah, hubunganku dengan Mas Rama masih memanas. Mengingatnya saja membuat denyut nyeri kembali menjalar. Alasan apa yang akan ia buat demi menutupi perbuatan itu? Nih, HP-nya. Pulsa masih banyak. Nomornya ada di kontak. Bapak memberikan ponsel keluaran tahun 2006 berwarna biru putih tersebut. Kulihat nama-nama kontak yang tertera tidak banyak. Hanya orang-orang sekitar dan beberapa keluarga. Sesaat, jariku berhenti menekan tombol navigasi pada nama kontak Hilmi. Bapak menyimpan nomor lelaki itu. Entah kenapa. Aku ingin mencoba mengirim pesan dan menanyakan perihal ucapannya waktu itu. Tentang konsekuensi yang harus Mas Rama terima. Sejauh mana ia tahu mengenai kecurangan yang selama ini suamiku lakukan. Saat masuk kamar, ku bawa ponsel bapak. Pelan, ku ketikkan sebaris kalimat dan mengirimkannya ke Mas Hilmi. Assalamualaikum. Ini aku, Nuni. Maaf, ada yang ingin aku tanyakan. Semoga Mas Kenan memberi penjelasan.
Status pesan telah terkirim. Aku menunggu balasan sambil menghitung gerak jarum jam yang serasa melambat. Apa ia sudah tidur? Malam belum begitu larut. Baru pukul 21:15. Lirih nada pesan masuk membuatku mengerjap. Nyaris aku tertidur karena lama menunggu. Waalaikumsalam. Hanya itu. Aku menggeleng kesal. Kuletakkan ponsel di atas nakas, lalu kembali merebahkan diri di samping bening. Paginya, baru ku tahu kalau ia mengirim pesan lanjutan. Kain itu membuatnya menjauh dari Tuhan. Lekas temukan dan bakar, jika tidak bisa menyadarkannya. Aku menarik napas panjang. Ternyata benar. Mas Hilmi sudah tahu soal kain popok wewe tersebut. Namun, bagaimana caranya menemukan benda itu? Apa meminta tolong seseorang? Entah bagaimana, aku teringat Pak Junaidi. Orang itu sudah 2 kali menemuiku dan mencari kain yang diduga ada pada Mas Rama. Mungkin saja ia tahu di mana kira-kira Mas Rama menyimpannya. Hanya saja, di mana aku bisa menjumpai lelaki dukun itu? Seperti biasa, pagi hari aku menyapu halaman selagi bening tidur. Namun, tiba-tiba ibu memintaku belanja ke tukang sayur yang biasa mangkal di balai desa. Sebentar saja, ibu jaga bening kalau dia bangun, titahnya. Aku pun menerima selembar uang biru dan menyimak apa saja yang perlu dibeli. Tanpa menunggu lama, kulangkahkan kaki menyusuri jalan dusun yang sudah dicor halus. Beberapa rumah sudah banyak yang berubah, tetapi penghuninya masih sama, ramah dan mengenaliku. Walau sekarang sudah tidak lagi tinggal bersama ibu. Kerumunan di tukang sayur sudah terlihat, tapi langkahku terhenti oleh pengendara motor yang mengklakson dari belakang. Ketemu lagi kita. Sapa lelaki itu tersenyum, seperti tahu bahwa aku tengah mencarinya. Ia muncul begitu saja. Anda? Tetap saja aku kaget. Bagaimana? Sudah ketemu kainnya? Saya naikkan harganya kalau memang Anda mau menjualnya, ucap Pak Edi berbinar. Aku menarik napas, memandang orang-orang yang berbelanja dari kejauhan. Merasa tidak enak jika berbincang di jalan, terlebih dengan lelaki asing. Aku pun memiliki ide lain. Berikan ponsel Anda, desaku. Untuk apa? Pak Edi mengernyit bingung. Saya hanya akan berbicara lewat pesan. Jadi, lekas berikan, tandasku. Ia pun paham. Gegas, ku ketikkan nomor bapak yang sementara menjadi milikku. Tanpa salam, aku meninggalkan Pak Edi menuju halaman balai desa. Segera ku cari pesanan ibu dan membayarnya. Motor Pak Edi menjauh. Aku menghembuskan napas lega. Semoga tadi tidak ada yang melihat kami dan menyebarkan kabar buruk. Karena belakangan, baru ku tahu kalau dukun itu seorang duda. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.